Halo teman belajar, baik lagi di video tutorial Learning Flow. Di video kali ini kita akan belajar membuat POS atau Point of Sale seperti Mocha, Pawon, dan platform POS lainnya menggunakan Google Docs. Nah, kenapa Google Docs? Google Docs ini yang pertama gratis. Yang kedua itu ketika teman-teman sudah punya akun Gmail, itu secara otomatis kalian bisa akses aplikasi-aplikasi yang ada di Google Docs. Apa saja sih yang diperlukan ketika kita ingin membuat POS menggunakan Google Docs? Yaitu ada dua. Yang pertama itu Google Form, yang ke sorry, yang pertama itu Google Form, yang kedua itu Google Sheet. Nah, kenapa Google Form? Nanti Google Form ini berfungsi untuk kasir atau waiters ketika kita memasukkan pesanan dari customer. Nanti kita buat formnya, setelah diisi, ketika di-submit, datanya akan dikirim ke Google Sheet. Nanti Google Sheet ini tugasnya untuk menganalisa, mencatat transaksi dan juga intinya kita akan mengolah data di Google Sheet ini. Daripada lama-lama, mari kita coba praktek membuat POS menggunakan Google Doc. Kalau misalkan kita sudah membuat akun Gmail, lalu kita masuk ke drive.google.com, nanti kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Terus kita create folder. Kita buat foldernya itu misalkan Cafe Ceria. Lalu kita buka foldernya, terus create new Google Form. Setelah terbuka, kita beri nama Google Form ini Cafe Ceria. Klik, biar otomatis namanya. Terus kita kasih pertama itu nama, require, terus yang keduanya itu nomor meja, kalau misalkan kita bikin cafe, nomor meja, ini juga require, terus kita akan membuat sedikit menu di video kali ini. Nanti kalau misalkan kalian praktek, bisa lebih banyak lagi dan mencoba eksplorasi dari video tutorial ini. Oke, kita beri pertama itu buat makanan satu. Kenapa makanan satu? Karena kita nanti akan membuat dua menu. Misalkan ini nasi goreng, yang keduanya itu nasi bakar. Itu kita kasih jumlahnya, terus tambah lagi makanan dua, nasi goreng, nasi bakar. Kasih jumlahnya. Terakhir kita tambahkan menu minuman. Kenapa satu? Karena kita akan buat satu menu minuman saja. Kalau dua, kalian bisa buat case-nya sama seperti makanan. Teh manis. Sudah selesai. Terus kita klik respond. Klik icon Google Sheet. Lalu secara otomatis nama Google Sheet-nya akan sama seperti Google Form. Tinggal create. Kalau sudah berhasil, nanti dia secara otomatis akan membuka si Google Sheet tersebut. Nah, di Google Sheet ini kita secara otomatis akan punya header di masing-masing kolom. Ada timestamp, ini untuk catat waktu, nama, meja, makanan, dan seterusnya. Sesuai dengan yang ada di Google Form ini. Nah, selanjutnya kita butuh beberapa field untuk memudahkan dalam pengolahan data. Yang pertama itu adalah total. Di sini
sorry, jumlahnya belum ya. Kita buat tambah jumlah. Oke. Total, terus di sini juga ada total. Di sini pada jumlah itu ada total lagi. Yang terakhir adalah total bayar. Nah, setelah fieldnya lengkap, yang selanjutnya itu kita akan membuat daftar menu. Karena kita punya dua daftar menu, yang pertama ada makanan, itu punya nama sama harga. Terus yang kedua itu minuman. Ada nama dan harga juga. Sekarang ini nasi goreng, harganya 20.000. Ini ada nasi bakar, harganya 25.000. Dan minuman, teh manis, ini harganya 6.500. Oke, sudah selesai. Kita akan mencoba mengisi pesanan. Kita klik tanda preview. Nanti ketika kita submit, ini akan terisi secara otomatis. Misalkan namanya ada Galuh, nomor mejanya itu 2, dia pesan nasi goreng, jumlahnya 2, dia pesan nasi bakar, jumlahnya 3, teh manis, jumlahnya 5. Submit. Nah, secara otomatis dia akan mengisi nih masing-masing formnya. Oke, setelah itu kita ingin mengkalkulasikan pesanan, jumlah, dan harganya. Misal, untuk mendapatkan harga dari item yang kita masukkan, itu menggunakan daftar menu ini. Untuk mengeluarkan atau mengecek si harganya, kita menggunakan formula VLOOKUP, ini vertikal, untuk apa namanya, melihat si datanya. Misalkan kita yang dicek ini si kolom D, D2, itu line row yang kedua, baris kedua. Terus kita akan mengecek dari D2 sampai ke ujung. Berarti kita tambahin titik 2 terus D. Oke. Terus koma, range-nya itu daftar menu makanan. Oke, koma lagi, indeksnya 2, terus kasih false supaya tidak tersortir. Oke. Setelah itu, supaya kita bisa mengalihkan dengan jumlahnya, berarti tinggal kita kali E dan tambah E lagi, biar dari E2 sampai ujung itu dia akan mengecek terus-menerus. Oke, kita copy. Terus ininya diubah jadi G. Terus ininya diubah jadi H. Terus ininya juga untuk minuman kita ubah jadi J. Oke, terus ininya K. Daftar menu ini kan tadi punya makanan ya. Kita ubah lagi nih. Misalkan ini D sama E. Berarti ini ada D sama E3. Oke, semuanya sudah keluar kan? Nah, sekarang kita kalikan jumlahnya. Kalikan dari masing-masing total ini untuk menghasilkan nilai total bayar. Tambah, misalkan ini F-nya seperti biasa, supaya terkalkulasi sampai bawah, F tambah I
tambah L tambah L. Nah, ini menghasilkan total bayar. Selanjutnya kita masukkan lagi pesanan kedua. Ini ada Deden, meja 3, nasi gorengnya 4, terus nasi bakarnya 1, minumannya 5. Oke, secara otomatis dia akan mengisi line baru. Tapi karena kita mengisi formulanya ini hanya 1, dia tidak akan otomatis mengecek ke line-line berikutnya. Kalau misalkan kita copy, ini PR banget kan? Atau misalkan kita copy udah gini. Ini akan menyebabkan si datanya tidak valid. Nah, bagaimana caranya secara otomatis kita bisa mengkalkulasi per baris? Caranya adalah menambahkan formula, array formula, terus kita validasi. If not is blank, ini akan mengecek kalau misalkan dia tidak kosong. Kita cek sini. D, kita tutup. Terus koma, VLOOKUP, koma, kita kasih kosong. Nah, dia akan secara otomatis mengecek ke bawah. Oke. Terus, nah kenapa di ujung ini kita komanya dikosongkan? Kalau misalkan kita kasih not found, nah itu sisanya yang tidak punya data, dia akan ditulis sebagai not found. Jadi kita kosongkan saja supaya lebih clear datanya. Oke. Terus yang kedua, ini kita tambahkan juga. Oops. Ini ganti jadi G. Terus yang ininya J. Oke. Kita buat jadi 6 deh. Ini juga kita bisa menggunakan formula tadi, formula array, tapi berbeda. Kalau misalkan ini, kita misalkan pakai formula array formula, if, kita cek panjangnya. If len, kita cek panjang, misalkan customer ya. Sini, B, lebih besar dari 0, oke, maka lakukan si formula ini, koma, terus kalau misalkan false, kita kosongkan saja. Nah, secara otomatis dia akan terkalkulasi ke bawah. Kita coba lagi. Nama Agung 1, nasi gorengnya 10, cuma pesan doang nasi goreng, terus kita kasih teh manis, manisnya ada 5 atau 7. Nah, secara otomatis dia akan menambahkan data, lalu kalkulasinya pun akan dibuat
akan dicek terus-terusan per baris. Nah, oke, selanjutnya yang kita buat adalah rekapan data per hari. Supaya nanti ketika kita buat dashboard, itu lebih gampang. Karena ini panjang banget, jadi kita cukup ambil timestamp ini dan total bayar. Oke, misalkan ini laporan transaksi. Bisa kasih nama tanggal, terus ininya total bayar. Oke, setelah kita buat tabelnya seperti ini, ada tanggal sama total bayar, supaya si data ini mengikuti sheet yang form respon ini, secara otomatis kita tinggal menggunakan fungsi import range, terus kita copy spreadsheet-nya akan di grid ini, copy, terus kasih tanda kutip, koma, lalu kita ambil yang A2, sama seperti yang lain. Kalau misalnya kita mau cek sampai satu-satu, kita tambahkan A, lalu tutup. Tunggu, terus kita kasih akses. Nah, secara otomatis si datanya akan mengikuti apa yang ada di sini. Kita tambahkan lagi untuk total bayar. Kita tinggal copy saja di sini. Terus kita lihat total bayar itu ada di kolom M2. Copy, terus ininya ganti jadi M. Nah, sudah muncul. Kita coba ya, masukkan data baru lagi. Misalkan keempat, misalkan ada Toto 3, sebakar 2, 3, nasi gorengnya 1, es teh manis 2. Otomatis Toto sudah masuk, terus transaksinya juga sudah masuk yang baru. Lihat 108.000 dan di sini 108.000. Oke. Supaya lebih clean, kita cuma butuh tanggal saja. Kita masuk ke format, number, jadikan date. Oke. Step yang terakhir adalah membuat dashboard. Terus di sini kita insert chart. Oke. Date range-nya kita masuk ke laporan transaksi. Dari sini ke blok. Terus oke, dashboardnya terbuat, lalu jadikan use column sebagai table. Ini tanggalnya, ini total transaksi per customer-nya. Terus kita buat title-nya laporan harian misal. Seriesnya kita tambah data tabel. Oke. Selesai deh. Jadi nanti secara otomatis ketika kita tambahkan datanya, semua data yang di laporan transaksi sama dashboard ini akan otomatis bertambah. Kita coba tambahkan lagi ya pesanan. Kasih Arif 2, nasi gorengnya 1, es teh manis 10.
Arifnya sudah masuk, total teh manisnya, total transaksinya 85.000, terus laporan transaksi yang baru sudah ada, dan sorry, berarti ini ada yang kurang karena dia tidak mengecek sampai bawah. Kita buat B-nya itu 5-nya dihapus, lalu di enter. Nah, nanti akan otomatis dia akan menambah satu persatu. Oke, itu saja tutorialnya. Selamat mencoba dan bereksplorasi. Semoga bisa membuat sistem POS di Google Doc menjadi lebih advance lagi. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.